mami, teman-teman gereja Indonesia juga tahu, keluarga juga tahu. Jadi mau tinggal pun itu tidak ada ketenangan, gara-gara satu kakinya sudah di bank, satu kakinya entah di jalan, satu kakinya di mana gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan izinkan untuk melalui proses itu, dan bahkan semuanya sudah tahu. Melissa mau tambahkan sedikit kesaksian karena pada saat ibadah pertama dari Pondok Daud Ministry di sini kurang lebih 3 bulan lalu, baru pulang 1 hari, jadi pasti minta kesaksian, mohon maaf masih setengah jet lag gitu, jadi takutnya ngomongnya ngawur gitu ya. Bahasa juga waktu itu mungkin orang berpikir cuma 1 tahun kok di Turki, masa sih sudah bisa bahasa Manado gitu. Jujur memang susah karena di sana itu pakai bahasa Arab dan Melissa tinggal dengan tidak ada satupun orang Indonesia gitu. Jadi pakai bahasa Indonesia hanya dengan Roh Kudus. Karena telepon tidak bisa pegang ya, hubungan dengan keluarga itu hanya 1 tahun, 1 bulan 1 kali gitu. Jadi mau dengan Roh Kudus pun saya campur gitu. Saya bilang ya Rab, ya Rab Yesua, sudah dengan oh Lord, oh Jesus, Tuhan Yesus. Jadi kadang kalau doa itu sudah 3 bahasa, 4 bahasa, Manado Indonesia, Arab dan bahasa Inggris gitu. Jadi pada saat pulang memang sedikit jet lag dan sedikit penyesuaian bahasa karena itu pertama kali tinggal di luar negeri 1 tahun panjang dan tidak bisa berkomunikasi dengan orang Indonesia, dengan keluarga sesuka hati. Dan pengalaman luar biasa yang Tuhan izinkan. Mungkin kalau orang-orang berpikir, oh misionaris, suci, kudus, holy. Tidak, kami hanyalah orang-orang berdosa yang Tuhan pilih, berikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Bahkan di ladang misi yang terjadi adalah bukan kami yang melayani jiwa-jiwa, melalui jiwa-jiwa diri kami dilayani. Di ladang misi itu kalau dibilang hadirat Tuhan itu sangat, ladang misi itu di mana-mana ya Bapak Ibu. Ladang misi kita juga di sini. Buat saya pada saat itu ladang misi saya ada di Turki, saya melayani di Provinsi Suriah yang ada di Turki. Jadi di sana itu dibilang kalau di ladang misi benar-benar hadirat Tuhan, cahaya kemuliaan Tuhan itu sungguh sangat kuat. Jadi baik dosa-dosa, kelemahan kita yang tersembunyi, yang bahkan kita pikir sudah tidak ada itu sangat disinari dengan terangnya sinar Roh Kudus. Jadi saya berpikir pada saat itu, oh saya tidak sombong, saya berpikir saya sudah rendah hati. Pada saat di ladang misi saya menyadari bahwa ternyata saat itu saya sudah nyaris mengarah ke kesombongan rohani gitu. Saya ternyata kurang rendah hati. Itu saya sadari pada saat saya mulai melayani orang-orang. Dan saya berpikir, orang ini sudah dilayani berkali-kali, belum terima Tuhan Yesus, sudah pakai segala macam bahasa, sudah dengan cara lembut, sudah pakai mau debat antara Al-Quran dengan Injil, tapi kok dia nggak ngerti-ngerti gitu ya. Tapi akhirnya Tuhan ingatkan, begitu juga Melissa pada saat dulu, Melissa masih jatuh bangun di dalam dosa, kurang lebih 10 tahun jatuh bangun di dalam dosa. Ya kalau Roh Kudus berpikiran sama dengan saya, saya berpikiran, sudah ditarik-tarik nggak mau kembali, sudah di sayang-sayangnya nggak mau kembali, nah itu susah gitu. Nah jadi saya di sana belajar selama 1 tahun bahwa Injil itu bukanlah mengenai pengetahuan kita tentang Injil itu sendiri, seberapa besar pengetahuan kita tentang isi Alkitab, tapi Injil itu kembali adalah kasih. Karena Injil adalah bukti kasih besar Allah Bapa kita sehingga Ia mengorbankan anaknya yang tunggal, Tuhan kita mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi balik lagi pada saat saya melayani di sana, itu adalah kali pertama saya rindu dengan keluarga, rindu yang benar-benar. Saya bukan tipe orang yang romantis.